Pemberitahuan orang hilang. Sudah ada kabar. Saat ini, belum ada. Bagaimanapun caranya, meskipun kita harus membalikan seluruh kota Jiangzheng, kita harus menemukan adikku. Hanya tersisa 2 hari. Arisan, kakakku pasti ada di sana. Benar-benar bisa menemukannya atau tidak? Nona, kami saat ini sedang mencari tuan muda kedua dengan segenap kemampuan kami. Informasi karyawan. Tunggu, Nona, kami telah menemukan tuan muda kedua. Aku sedang menuju ke sana. Lin Yi. Mencari keluarga elit teratas di Jiangzheng. Tuan muda kedua grup Qin Qin Hao. Siapa yang kau coba bohongi? Tuan muda kedua grup Qin ini terlihat persis seperti aku. Ini dia. Rumah Lin Yi. Liu Jing pacar Lin Yi. Liu Jing, apa yang kau lakukan? Ibu menghabiskan sepanjang sore hanya untuk membuat hidangan ini. Aku kembali untuk merayakan ulang tahunmu. Segera setelah aku menyelesaikan giliran kerjaku. Bagaimana bisa kau seperti ini? Kamu berharap saya merayakan ulang tahun saya dengan makanan menyedihkan ini. Apakah kamu mencoba memberi Liu ya Ibu Lin Yi. Liu Jing, jangan seperti ini. Kau dan Lin Yi, bagaimanapun juga adalah kekasih masa kecil. Ibu tahu, karena 300.000 dalam mahar tidak berhasil. Kau telah dizalimi. Tapi, kami telah menguras tabungan kami. Dan rumah sudah digadaikan. Bagaimana kalau begini? Beri kami sedikit waktu lagi. Ibu akan menjual ginjal atau darah untuk membantu melunasi uang mahar itu. Untukmu. Ibu, apa yang kau katakan itu tidak akan berhasil. Lin Yi, suruh ibumu untuk bergegas dan ambil semua aset. Sawah orang yang dipinjami uang oleh Lin Yi. Setelah dia punya uangnya, lunasi tumpukan utang yang kamu miliki padaku terlebih dahulu. Lin Yi, kapan kamu berencana membayar kembali 200.000? Kamu berutang padaku dalam beberapa hari dengan bunga yang terus menumpuk. Jumlahnya tidak akan segitu lagi. Nak, mengapa kau meminjam 200.000? Apa yang terjadi? Ibu, minggu lalu Liu Jing menginginkan satu set kosmetik. Jadi aku meminjam 20.000 dari Xiao Hao. Tapi baru beberapa hari berlalu. Dan itu menjadi 200.000. Liu Jing, apa yang kau lakukan? Sampah tak berguna. Dengar ya. Pacarmu itu sudah lama bersamaku. Dewi yang kau kejar-kejar dengan sangat putus asa itu ada di sini bersamaku, melakukan apapun yang kuperintahkan. Pacarmu sangat menawan. Bajingan, binatang. Ibu, Bagaimana bisa kalian berdua melakukan ini? Nenek tua bangka. Ibu, pasangan tak tahu malu itu, aku akan membunuhmu. Aku. Sialan. Lin Yi, kau kurir pengantar makanan. Berani-beraninya kau menyentuhku. Ku beri kau 1 hari lagi. Jika kau tidak bisa melunasinya, tunggu saja ajalku. Ayo pergi. Kalian pasangan tak tahu malu. Aku akan membuatmu membayar atas ini. Ibu. 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 Saya mohon maaf atas keterlambatan ambulans. Tolong maafkan saya tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua yang mana? Kau pasti salah orang. Tidak apa-apa. Anda adalah tuan muda kedua keluarga Ken yang telah lama hilang. Saudara kandung Nona Ken yang Ran. Mungkin sebelumnya bukan. Tetapi mulai saat ini, Anda adalah... Ibu. Ibu. Berhenti bicara. Tolong bantu aku membawa ibuku ke rumah sakit. Cepat. Seseorang. Bawa dia keluar dari sini. Bawa dia ke rumah sakit segera. Ibu.
Tuan muda kedua. Tolong tenang saja, kami akan memberikan perawatan tingkat tertinggi untuk ibumu. Tapi untuk saat ini, Anda harus ikut dengan saya. Villa keluarga Qin. Aneh. Ini sungguh aneh. Anda adalah ketua grup Qin. Dewi teratas Jiangsheng Qin Yanran. Kau menemukanku. Apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk detail. Kamu hanya perlu tahu ini. Keluarga Qin, saya baru saja mengalami tragedi. Seseorang membunuh adikku, dan pihak lain sedang mengincar aset keluarga Qin kami. Kamu memiliki wajah yang persis dengan adikku. Aku butuh kamu untuk menyamar sebagai dirinya. Dan menghadiri upacara pewarisan grup Qin dalam 2 hari lagi. Apa? Kau ingin aku menyamar sebagai pewaris grup Qin? Selama kamu melakukan ini dengan baik. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 5 juta. Dan jika aku menolak? Jika kamu menolak, kematian adalah satu-satunya pilihanmu. Kamu tahu rahasia yang begitu besar tentang keluarga Qin. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup? Halo. Ini aku. Apa? Pendarahan otak. Biaya operasinya 500.000. Baiklah. Aku mengerti. Apakah itu dari rumah sakit yang menelepon soal tagihan? Berjanjilah padaku, masa depan ibumu, biaya pengobatan, akan ditanggung oleh keluarga Qin. Baiklah. Aku setuju. Tanda tangani kontrak ini. Kontrak warisan. Kesepakatan kita akan secara resmi mengikat. Tanda tangan pihak kedua. Aku sudah menandatangani kontraknya. Bisakah Anda segera menjadwalkan operasi untuk ibuku sekarang? Jangan khawatir. Saya Qin Yanran selalu menepati janji saya. Kepala pelayan, hubungi tim bedah saraf terbaik di Jiangsheng. Gunakan pengobatan terbaik yang tersedia. Bagaimanapun caranya. Ya, Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Adikku Qin Hao adalah seorang playboy yang sombong, angkuh, dan menyebalkan. The film was translated and narrated Pelajaran by pertama yang harus Amelia. kamu pelajari adalah membuang sikapmu yang pemalu dan miskin itu. Mulailah bersikap sombong. Siapkan pakaian tuan muda kedua. Berpakaian. Nora. Lin Yi ini, dasarnya terlalu lemah. Apakah dia benar-benar mampu menjalankan tugas ini? Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bertaruh pada hal ini. Aku percaya padanya. Setidaknya penampilannya sudah pas. Tapi watak batinnya masih sangat jauh berbeda. Lalu, bagaimana aku meningkatkannya? Karisma ditempa melalui pengalaman nyata. Ambil kartu ini, tidak ada batas pengeluaran. Gunakan sesukamu. Ingat, kamu hanya punya 2 hari untuk beradaptasi dengan identitas baru ini. Dalam 2 hari, aku ingin semua orang di Jiangsheng tahu bahwa adik dari Qin Yanran, tuan muda kedua Qin yang paling sombong dan paling keterlaluan,
telah kembali. Dimengerti. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Dari mana kamu ingin memulai? Ibuku dipukuli, hingga dalam kondisi kritis oleh pasangan tak tahu malu itu, Liu Ying dan Xiao Hao. Saat ini, aku hanya ingin menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Tidak masalah. Orang-orang di sini adalah pengawal elit, keluarga King, dan juga ratusan mobil mewah di garasi adik laki-laki saya. Kamu bisa menggunakan salah satunya. Bawa mereka bersamamu dan rebut kembali harga dirimu. Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan untuk melampiaskan kemarahanmu. Jangan khawatir tentang konsekuensinya. Keluarga King adalah pendukung terkuatmu. Semuanya. Ikuti aku. Terima kasih Pak Sopir. Halo Tuan Muda. Halo Tuan Muda. Halo Tuan Muda. Saudara Lin. Ini, orang-orang ini, dari mana kau mendapatkan mereka? Apakah ini lokasi syuting film? Berhenti bicara terlalu banyak. Ikuti saja aku masuk. Kalian. Tunggu di sini sampai ada sinyal dariku. Ayo pergi. Saudara Lin. Hanya kita berdua. Bisakah kita benar-benar masuk? Tempat ini terlihat sangat mahal. Lupakan soal bolehkah kami. Ayo pergi. Showroom mobil mewah Bang. Saya mohon maaf Tuan, ini adalah showroom mobil mewah kelas atas. Kami tidak melayani pengunjung acak yang tidak berniat membeli. The film was translated Konsultan. and narrated by M Media. Dua menit. Ambilkan adikku pakaian yang pantas. Saudara Lin, permainan apa yang sedang kau mainkan? Tunggu saja. Tiga, dua, satu. Sialan. Armani pesanan kusur. Saudara Lin, ini pasti harganya puluhan ribu kan? Bagaimana? Apakah dia punya kualifikasi untuk masuk sekarang? Itu adalah kebutaan saya sendiri tadi. Mohon maafkan saya. Silakan lewat sini tuan-tuan. Kak, ayo pergi. Mobil jenis apa yang sedang kalian berdua cari? Saya bisa memberikan penjelasan rinci. Lihat model ini, baru saja tiba di showroom kami. Dan yang ini juga. Saudara Lin, apa yang sebenarnya terjadi? Kau terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Dari mana kau mendapatkan uang ini? Bukankah ini Lini? Seorang kurir makanan miskin. Apa hakmu datang ke tempat seperti ini untuk melihat mobil? Apakah kamu bahkan tahu berapa harga sebuah mobil di sini? Jika orang sepertimu yang mengandalkan sugar daddy bisa datang ke sini, kenapa aku tidak bisa? Siapa yang kamu panggil pria simpanan? Bicara tentangmu, Liu Jin, mengapa kau tidak melihat ke dalam hati nuranimu sendiri? Saudara Lin telah sangat baik padamu selama bertahun-tahun ini. Dia memberimu makanan terbaik. Dia memenuhi semua kebutuhanmu. Bagaimana bisa kau memperlakukan saudara Lin seperti ini? Kontribusi yang menyedihkan dan sedikit itu adalah sesuatu yang benar-benar kamu banggakan untuk disebutkan. Itu bahkan tidak akan menutupi harga tas tangan yang saya pegang saat ini. Bersama Tuan Muda Hou sekarang, saya akhirnya menjalani kehidupan yang baik. Lihat ini. Tuan Muda Hou akan membelikan saya ini. Mobil mewah seharga 300.000. Bocah, sepertinya waktu itu kau belum kapok.
200.000 yang kau pinjam dariku. Kapan rencananya akan kau kembalikan? Atau mungkin, kau ingin berakhir seperti menek tua bangka ibumu itu, yang kubuat babak belur hingga masuk rumah sakit. Kau, apa yang sedang kau coba lakukan? Sudah kubilang, ini adalah tempat bagi orang-orang kaya. Kau tidak diizinkan bertindak liar di sini. Keamanan. Di mana keamanan? Pak, tolong jangan emosi. Tolong jangan ganggu pelanggan lain. Saudara Lin, jangan gegabah. Kami sudah menemukan mereka. Begitu kita di luar, kita bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengan mereka nanti. Baiklah, mari kita lihat mobilnya saja dulu. Melihat-lihat mobil. Apa kau bahkan tahu apa yang kau lihat? Apa kau bahkan mampu membelinya? Kau. Lihat yang itu. 300.000. Aku membelinya untuk Xiao Jin. Bocah kecil kurang ajar. Berapa tahun seorang kurir harus bekerja untuk bisa membelinya? Sebenarnya, yang ini. Dan yang itu. Aku ambil masing-masing satu. Tuan, apakah Anda mengatakan ingin satu dari masing-masing dari kedua model ini? Total harganya kira-kira 600.000. Benar sekali. Hei, Saudara Lin. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? 600.000. Mengapa membeli begitu banyak mobil? Satu untuk dikendarai. Satu untuk dipajang. Bukankah itu bagus? Lini, siapa yang kamu coba bodohi dengan akting itu? Apakah kamu bahkan punya uang? Bocah, ku beri peringatan padamu. Ini adalah dealer mobil. Pesanan tidak dapat dikembalikan. Kau harus membayar deposit. Lalu kenapa? Ada seseorang di sini yang mempermainkan kalian semua. Aku curiga dia sama sekali tidak punya uang untuk membeli mobil. Dia murni ke sini untuk membuat masalah. Tuan, apakah Anda yakin Anda ingin membeli kedua mobil ini? Saudara Lin, menurutku, sebaiknya kita pergi saja. Bayar lunas. Gesek kartunya. Apakah kamu mencoba menipu saya? Potongan plastik hitam ini The film was adalah kartu bank. translated and narrated by M Media. Jangan membuat saya tertawa. Jika kamu bisa menggesek bahkan 1 sen pun, saya akan mengambil nama belakangmu. Ketidaktahuan bukanlah kesalahanmu. Tapi memamerkannya seperti ini, jelas merupakan kesalahanmu. Masih berani bicara? Aku ingin melihat, apakah kartu menyedihkanmu itu bisa memproses 1 sen pun? Gesek kartunya. Biarkan dia mati setelah tahu kebenarannya. Transaksi berhasil. Mustahil. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak ini? Ini, mesinnya pasti rusak. Nona, tidak ada yang salah dengan mesin kami. Tuan, baru saja, pembayaran memang telah selesai. 2 mobil, 600.000 yuan, dibayar lunas. Bocah, keberuntungan bodoh macam apa yang kau dapatkan? Apa kau menang lotre? Ya Tuhan. Saudara Lin, kau adalah dewaku. Kau adalah saudaraku sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagus bocah kecil, punya uang sekarang. Kalau begitu 200.000 yang kau pinjam dariku, pokok dan bunganya, bayar sekarang. Praktik rentenir itu ilegal. Apa kau ingin aku memanggil polisi sekarang juga? Biarkan polisi datang dan melihat kontrak pinjamanmu. Dan sekalian bicara soal fakta bahwa kau menghajar ibuku. Kau, Kak Hao, jangan rendahkan dirimu sampai ke levelnya. Aku curiga uang Lini pasti berasal dari sumber ilegal. Itu bukan pinjaman predator. Jeti pasti hasil curian. Hanya menampar wajahnya sendiri agar terlihat bengkak dan gemuk. tepat sekali. Kau pikir melakukan ini akan membuat Xiao Jing berubah pikiran? Dengar ya, dia hanya mencintai uangku. Jadi di matamu, aku hanyalah pecundang tak berduit benar. Tepat sekali. Ikan lele seharusnya tetap di kubangan lumpur dan tidak merangkak keluar untuk menjijikkan orang. Baiklah, kalau begitu mari bertaruh siapa yang bisa membeli mobil yang lebih bagus hari ini. Yang kalah harus merangkak keluar dari sini. Dan sekalian, memanggil lawan kakak sebanyak 3 kali. Cucu, apa kau berani? Saudara Lin, jangan nekat. Lini, apa kamu tahu bahwa keluarga Kak Hao menerima 6 juta hanya dari kompensasi relokasi? 6 juta. Kamu bisa menghabiskan semua pinjaman predator, dan itu tetap tidak akan sebanding
dengan satu jari Kak Hou. Bocah, kau ingin bertaruh? Aku akan meladeni permainanmu hari ini. Xiaojin, dari semua mobil di sini, pilih manapun yang kau suka. Aku punya banyak uang. Benarkah Kak Hou? Tentu saja. Kak Hou memang hebat. Aku tahu. Kamu yang terbaik bagiku. Wajar saja. Pangzi, hari ini aku akan membuka matamu. Manapun yang kau suka, kita akan tukar. Jika kau suka 10, aku akan tukarkan 10 untukmu. Belikan untukku mobil itu. Bagaimana dengan yang ini? Stikernya agak jelek. Pangzi, pergilah memilih. Pilih saja manapun. Saudara Lin, kau harus bisa mengendalikan diri. Apa kau tahu berapa harga mobil-mobil ini? Lagi pula, kita bahkan belum mengendarai keduanya. Kita baru saja membeli. Jangan khawatir. Itu uang receh. Mana muda? Haruskah saya turun ke sana dan menghentikan tuan muda kedua? Tidak perlu. Biarkan dia terus bermain. Begitulah seharusnya tuan muda kedua keluarga Qin bersikap. Bocah, apa kau sudah gila? Aku membeli mobil untuk Xiaojin, dan Xiaojin bisa melayaniku di tempat tidur. Kau membeli mobil untuk si gemuk di sampingmu ini. Apa yang akan dia lakukan untuk membalasmu? Apa kau mencoba membuatku mati tertawa? Uangnya tidak masalah. Yang terpenting adalah melihat pasangan brengsek itu dipermalukan. Membuatku sangat senang. Zhao Hao, jika kau tidak mampu bermain, sebaiknya kau mengaku kalah lebih awal. Jika tidak, kau akan kalah dengan cara yang sangat memalukan. Baiklah. Kau ingin bermain? Aku akan menghancurkanmu hari ini. Xiaojin, pilih mobilnya. Kak Hou, apa aku benar-benar bisa memilih mobil manapun di sini? Pilihkan untukku. Pangzi, kau pilih juga. Aku yang bayar bukan kau. Jangan jadi pengecut soal ini. The film was Saudara Lin, translated and apakah narrated kamu by yakin M aku harus Media. memilih? Pilih. Manapun yang kau suka, pilih saja. Kau kembali sayang. Tuan Muda Xiao, ini adalah kontrak untuk semua kendaraan yang telah dibeli oleh wanita di samping Anda ini. Bagaimana? Anda ingin membayar? Isi kartunya. Bayar semuanya lunas. Baiklah. Gesak lagi. Tuan Muda Xiao, kartu Anda memiliki saldo yang tidak mencukupi. Setelah memotong sisa saldo, Anda masih berhutang kepada kami 1.500.000 apel. Dana tidak mencukupi. Ada jutaan di kartu ini. Bagaimana bisa dananya tidak mencukupi? Tuan Muda Xiao, wanita di samping Anda telah membayar uang muka sebagian untuk semua mobil tersebut. Jumlah sisanya tidak dapat ditutupi. Coba lihat, apakah Anda ingin menggunakan metode pembayaran lain? Aku. Ini. Yang itu. Dan yang itu juga. Aku tidak menginginkannya lagi. Tuan Muda Xiao, Anda tahu peraturan kami di showroom mobil mewah Fiat. Setelah perjanjian pembelian ditandatangani, tanpa alasan yang sah, mengakhiri kontrak secara sepihak, kami berhak untuk menempuh jalur hukum atas pelanggaran kontrak ini. Kau cari dia saja. Kau pergi temui dia dan minta padanya. Dia yang memilih semua mobil ini. Kau seharusnya meminta uangnya padanya. Kak Hou, apa yang kamu bicarakan? Jelas kamu yang menyuruhku untuk. Aku hanya memilihnya secara acak. Dasar jalan. Aku menyuruhmu memilihnya ya, tapi aku tidak pernah menyuruhmu untuk memilih yang paling mahal. Aku. Semua tabunganku. Kau telah menghamburkannya semua. Xiao Hou, apa kamu masih manusia? Baru saja kamu yang bersikap angkuh dan sombong. Yang menyuruhku memilihnya. Dan sekarang kamu malah menolak untuk mengakuinya. Melimpahkan semua kesalahan padaku. Kalau begitu, kembalikan semua uang yang kuhabiskan untukmu. Dan bayar ini sendiri.
Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Uangku. Semuanya hanya uang saku yang kamu berikan padaku. Kau, Zhao Hao. Bukankah tadi kau bersikap sangat sombong? Ada apa? Tidak mampu bermain lagi. pembohon. Pembohon, kalian semua hanyalah sekelompok penipu. Bersekongkol untuk membohongi kami. Bukan begitu? Benar. Benar. Kalianlah yang bekerja sama untuk menipuku. Ini penipuan. Xiao Hao, jaga ucapanmu. Benar. Dan dia juga membeli mobil. Kenapa kamu tidak meminta uang padanya? Gesek kartunya. Tidak ada kata sandi. Keamanan. Tangkap orang ini untukku. Atas dasar apa Anda menangkap saya? Katakan padaku. Bagaimana kartu ini bisa berakhir di tanganmu? Ada masalah. Sejauh yang saya tahu, pemilik kartu hitam tertinggi tingkat atas ini adalah ketua grup Qian. Dan pemilik sebenarnya dari dialah ini, Nona Qin Yanran. Aku penasaran, bagaimana seorang kurir kotor sepertimu tiba-tiba punya banyak uang. Jadi kau mencurinya dari Nona Qian, dan kemudian kau datang ke sini untuk pamer. Pantas saja kamu bersikap begitu murah hati. Jati kartu itu dicuri. Tanpa kata sandi, jati itu semua keuntunganmu. Dasar pencuri. Saudara Lin, apakah kamu benar-benar mencuri kartu ini? Tidak. Tertangkap basah, dan kamu masih berani menyangkalnya. Keamanan. Serat kedua kaki tangan ini, keluar dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nona Qian, mengapa Anda datang sendiri? Dealer mobil mewah papan atas ini. Konon milik keluarga Ken. Mungkinkah dia adalah putri sulung keluarga Ken? Qin Yanran. Nona Qian, Anda datang di waktu yang tepat. Kurir kotor ini mencuri kartu Anda dan datang ke sini untuk menghamburkan uang Anda. Sekarang, setelah dia tertangkap basah, Anda harus benar-benar jangan memaafkannya. Kamu bilang, dia mencuri kartuku. Benar sekali. Nora, orang seperti dia adalah sampah masyarakat. Dia merusak suasana hati Anda. Anda tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Hari ini, suasana hatiku sedang sangat buruk. Selama Anda senang, lakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Bagus. Seseorang. Tampar mereka. Atas dasar apa kamu memukul kami? Karena aku menginginkannya. Terus pukul mereka. Jangan berhenti sampai mereka belajar cara berbicara denganku dengan benar. Saudara Lin, apa yang terjadi di sini? Tonton saja pertunjukannya. Nona Qian, bolehkah saya bertanya, apa arti dari semua ini? Aku memukulmu karena kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Siapa yang kami sakiti? Orang yang kamu singgung adalah dia. Izinkan saya memberikan perkenalan resmi. Pria di samping saya ini adalah calon pewaris grup Qin. Adik kandung saya sendiri, Qin Yanran. Tuan muda kedua keluarga Qin, Qin Hao. Beri hormat. Salam Tuan Muda Qian. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Dia jelas hanya seorang kurir makanan. Bagaimana mungkin dia Tuan muda kedua dari keluarga Qian? Apa maksudmu? Bahwa aku tidak bisa mengenali adikku sendiri? Tidak. Bukan itu maksud saya. Saya akan katakan ini sekali lagi. Mulai sekarang siapapun yang memberinya masalah, berarti memberiku masalah, Qin Yanran. Dan memberi seluruh grup Qin masalah. Kakak, bagaimana kau ingin menangani mereka berdua? Apa kau ingat taruhan kita? Seseorang seret dia keluar dan patahkan salah satu lengannya dan salah satu kakinya. Tuan Muda Qian, Tuan Muda Qian. Tidak, kakak. Kakak. Akulah yang tidak bisa melihat dengan baik. Saya tidak mengenali Anda. Anggap saja saya seperti kentut dan biarkan saya pergi. Tuan Muda Qian. Bawa dia pergi. Tidak. Tuan Muda Qian.
Tuan Muda Kia. Lini. Bukan Tuan Muda Ken, aku tidak tahu kamu adalah Tuan Muda kedua dari keluarga Ken. Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan meninggalkanmu. Kenapa aku harus memberitahumu? Jika kamu memberitahuku, aku tidak akan memutuskan hubungan denganmu. Aku mencintamu apa adanya. Lepaskan. Liu Jin. Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Apakah kamu mencintai uang saudara Lin? Atau kamu mencintai orangnya saudara Lin? Bukankah tadi kamu bilang bahwa hanya saudara Hao yang benar-benar mengerti aku dan tahu cara memperlakukanku dengan benar? Aku mencintai uangnya. Tidak, Tuan Muda Ken, aku mencintamu apa adanya. Kamu harus percaya padaku. Apa sebenarnya yang kamu cintai? Baiklah, saudara Lin saat ini sedang membutuhkan tukang cuci mobil. Dan berhentilah bersikap seperti pacar. Kamu bisa menjadi tukang cuci mobil saudara Lin. Apakah kamu menginginkan pekerjaan itu? Mencuci mobil. Aku bersedia, Tuan Muda Ken. Aku tahu, ini hanya ujian bukan? Benar. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku akan pergi ke garasimu sekarang juga. Aku akan mencuci mobil-mobilmu. Atau, aku bisa menjadi pelayan rumahmu. Aku akan menghangatkan tempat tidurmu. Aku akan melakukan apa saja. Sumpah Tuan Muda keluarga Sun. Membuat mantan pacar mencuci mobil dan menghangatkan tempat tidurmu. Benar-benar gaya kakak iparku yang sombong itu. Kenapa kau ada di sini? Yanran, aku adalah tunanganmu. Tidak bisakah seorang pria datang untuk menjemput tunangannya sendiri? Apakah ada masalah dengan itu? Aku tidak ada urusan denganmu. Pertunangan itu ditetapkan oleh kakek kita. Kamu harus patuh suka atau tidak suka. Kakakku tidak menyukaimu. Apa kau dengar aku? Pergi dari sini. Kamu cukup berani untuk ukuran seorang kakak ipar. Bagaimanapun aku adalah kakak iparmu. Kakakku tidak menyukaimu. Apa kau dengar aku? Enyah dari hadapan kakakku sekarang juga. Baiklah, nah, kamu cukup sombong. Tapi sebagai kakak iparmu, kamu akan segera harus menerimanya. Ya, kita lihat saja nanti. Tangkap dia. Keluarkan dari sini. Dia merusak pemandangan. Tuan Muda Ken, kamu harus percaya padaku. Ini yang terakhir kalinya. Aku benar-benar mencintaimu. Semuanya keluar. Alasan kau menyuruhku menyamar sebagai adikmu untuk menghadiri upacara pewarisan lusa nanti. Apakah itu karena pria tadi? Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Bisnis keluarga Qin selalu memiliki aturan bahwa bisnis diwariskan kepada putra bukan putri. Aku hanya tidak ingin aset ini jatuh ke tangan orang luar. Keluarga Sun telah mengincar kita dengan rakus. Baiklah. Aku akan membantumu. Liu Jing. Kenapa kau ada di sini? Bukankah kamu memintaku untuk mencuci mobil dan menjadi pengasuhmu? Aku sudah menggosok setiap satu dari mobil yang diparkir di luar kediaman Qin. Lihat. Tanganku melepuh karena mencucinya. Pergi sana. Lini. Bukan, Tuan Muda Ken. Mulai sekarang biarkan aku berada di sisimu ya. Aku akan mencuci pakaianmu, memasak untukmu, dan melahirkan anak-anakmu. Bagaimana? Liu Jing. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Aku sama sekali tidak butuh kamu menjagaku. Pergi dari sini sekarang, Kak. Sama sekali tidak ada hubungan apapun di antara kami. Kamu tahu itu. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Tapi saat kau di rumah, kau harus berhati-hati. Kak, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kak, aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengan Zhao Hao. Satu-satunya orang di hatiku selalu adalah Tuan Muda Ken. Pergi sana. Kak, benar-benar tidak ada apa-apa di antara dia dan aku. Sudah larut. Kamu belum makan kan? Ayo kita cari makan. Ayo. Tuan Muda Ken, Pergi sana. jangan marah. Untuk menikah dengan keluarga kaya, aku akan tetap di sini. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya aku. Aku pasti akan membuat Lin Yi jatuh cinta padaku lagi. Kak, coba ini. Ini pertama kalinya bagiku. Makan di tempat seperti ini. Kalau begitu kamu harus mencobanya. Ini adalah kelezatan bagi para pria. Sederhana namun otentik.
Bagaimana? Apakah sesuai dengan seleramu? Kak, kalau kamu tidak suka, maka jangan dimakan. Tidak, menurutku ini cukup enak. Jangan sentuh wanitanya, tapi lumpuhkan pria itu untukku. Dia tidak mati waktu itu. Tapi kali ini, aku ingin dia lenyap selamanya. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi dari menentangku. Ya. Siapa kalian semua? Qin Hao. Jangan. Siapa kalian semua? Siapa kita tidak penting. Yang penting adalah kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu ganggu. Nah, tahun depan saat ini akan menjadi peringatan kematianmu. Di kehidupanmu berikutnya, bukalah matamu lebar-lebar. Tangkap dia. Qin Hao. Berhenti memukulnya, hentikan. Qin Hao. Jangan sentuh kakakku. Qin Hao. Maju. Jangan khawatirkan aku. Bodoh. Aku ingin melindungimu. Qin Hao. Berhenti kalian semua. Kau cari mati ya? Apa kamu tahu siapa mereka? Adalah pacarku dan kakaknya. Jika kalian berani membuat masalah di sini lagi, lihat saja kalau aku tidak menguliti kalian hidup-hidup. Pergi dari sini. Yanran, kamu baik-baik saja. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kakak Ipal, aku menyelamatkanmu kali ini. Setidaknya, kamu berhutang budi padaku. Mulai sekarang saat kamu melihat kakak iparmu, tunjukkan rasa hormat. Jangan terlalu sombong. Apa yang kamu tertawakan? Orang-orang ini, kamu yang menyewa mereka kan? The film was translated Apa and yang kamu narrated bicarakan? by Aku sudah M-Media. sering melihat. Banyak sekali. Trik murahan yang diatur sendiri seperti ini. Jangan berpikir hanya karena kamu saudara Yanran, kamu bisa berdiri di depanku dan melontarkan omong kosong seperti itu. Pertama, kamu muncul di sini tengah malam. Tanpa alasan. Sudah sangat mencurigakan. Kedua, pria tadi jelas adalah petarung terlatih. Kamu berhasil menjatuhkannya dalam sekejap. Dia bukan orangmu. Kamu bermimpi. Jika dia bukan anak buahmu, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menggunakannya sebagai bola. Sun Pang. Apakah kau yang memanggil semua orang ini ke sini? Apa yang ingin kau lakukan? Apa kamu benar-benar berpikir bisa menggunakan trik murahan ini untuk menipu kakakku? Aku katakan padamu, tidak mungkin aku akan membiarkan kakakku berkencan dengan orang seperti Emo. Sampah yang bahkan tidak setara denganku. Baiklah nak, aku meremehkanmu. Jika kamu punya nyali, mari kita bertarung. Baik, ayo bertarung. Sun Pang. Pergi dari sini sekarang. Bukan tempatmu untuk menceramahi keluarga Qin. Qin Hao, kau terlalu impulsif. Kak, aku hanya ingin melindungimu agar tidak terluka dan tidak ditipu oleh pecundang sepertinya. Baik, kamu tidak memberiku pilihan. Kamu punya kemampuan juga. Aku terluka. Lepaskan. Aku tidak bisa mengalahkan mereka semua, tapi aku bahkan tidak bisa menangani kamu sendirian. Tadi kamu sangat sombong. Ada apa sekarang? Sudah menyerah. Nah, jangan besar kepala. Apa yang kalian lakukan? Serang dia. Aku katakan padamu, jika kamu berani mengganggu kakakku lagi, aku akan menghajarmu. Setiap kali aku melihatmu, pergi. Ayo pergi. Qin Hao kau.
Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, selama masalahnya sudah selesai. Terima kasih. Saat mereka memukulku tadi, kenapa kamu tidak membiarkanku melindungimu? Aku takut kau terluka. Kamu adalah kakakku. Sudah sewajarnya aku melindungimu. Bahkan jika aku terluka, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambutmu. Ayo pergi. Aku membawamu ke sini untuk melihat sesuatu. Kamu membawaku ke sini hanya untuk melihat ini. Qin Hao, Kamu tahu, aku bukan dia. Namaku Lin Yi. Mungkin jika bukan karena wajahku ini, aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di sisimu. Mungkin di hatimu, aku hanyalah orang kecil yang tidak berarti. Lin Yi. Tunggu, biarkan aku menyelesaikan ucapanku. Mungkin setelah lusa, upacara pewarisan grup Qin selesai. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, aku berharap di masa depan, ketika kamu menoleh kembali ke masa ini, kamu akan ingat bahwa ada orang bernama Lin Yi yang membantumu saat kamu membutuhkannya, yang melindungimu dari angin, menghalau hujan untukmu, dan bahkan rela dipukuli untukmu. Itu sudah cukup. Rambutmu ada yang beruban. Berhenti terlalu banyak berpikir. Lusa adalah upacara pewarisan. Istirahatlah yang cukup. Saudara Lin, bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil memenangkan hati Dewi Qin? Hampir. Hampir saja meleset. Kakek, kakek ada apa? Apakah ada orang di sini? Kakek, kakek, Apa yang terjadi? kami sedang berjalan-jalan saat sampai di sini, dan kakek tiba-tiba pingsan. Ambulans belum tiba. Apa yang harus saya lakukan? Ini. The film was translated and narrated by M Media. Kakek, syukurlah kakak. Anda akhirnya sadar. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Saya benar-benar berterima kasih. Terima kasih teman muda. Atas anugerah penyelamat hidup Anda. Bolehkah saya bertanya, siapa nama Anda? Namaku Lin Yi. Itu hanya bantuan kecil. Minta keluargamu membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan nanti. Seharusnya tidak ada yang serius. Di usiamu, kamu harus menjaga kesehatanmu baik-baik. Terima kasih. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Xiaosu, ingat orang ini. Keluarga Liu kami harus menemukannya. Dimengerti. 2 hari kemudian, Hari ini adalah hari di mana kau resmi menjabat sebagai pewaris grup Qin. Ingat di upacara nanti. Lebih banyak melihat dan sedikit bicara. Serahkan semuanya padaku. dimengerti. Nora, tuan muda kedua, mobil sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang. Upacara pewarisan grup Qin. Terima kasih semua telah meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian untuk menghadiri upacara pewarisan bagi pewaris saya di grup Qin dan pria di samping saya ini
adalah adik laki-laki, saya sendiri Qin Hao. Saya yakin, kalian semua sudah tidak asing lagi dengannya. Yanran, kamu mengklaim pria yang berdiri di sampingmu itu adalah Qin Hao. Menurutku tidak. Taman kedua. Apa maksud Anda dengan itu? Sejauh yang saya tahu, keponakan saya tersayang telah hilang selama lebih dari setengah tahun. Saya khawatir dia kemungkinan besar telah menemui ajal. Jelas sekali kamu telah membawa seorang penipu untuk menipu kita semua. Taman kedua, saya menghormati Anda sebagai orang tua saya. Tetapi apa yang baru saja Anda katakan, jelas merupakan upaya untuk menabur perselisihan? Semuanya sudah menjadi aturan keluarga Qin, bahwa harta warisan diwariskan kepada putra bukan putri. Qin Yanran demi menguasai harta keluarga Qin untuk dirinya sendiri. Meskipun Qin Hao sudah lama meninggal, telah membawa penipu ini. Jika Anda bertanya kepada saya, dia adalah orang yang benar-benar berkhianat. Beberapa hari yang lalu, dia menempelkan selebaran orang hilang di seluruh kota dan menawarkan imbalan besar untuk menemukan Qin Hao. Masalah ini menciptakan sensasi di seluruh kota. Semua orang mengetahuinya. Itu hanya membuktikan bahwa adik saya memang sempat menghilang beberapa hari yang lalu. Tetapi saya sudah menemukannya sekarang. Apakah ada masalah dengan itu? Apakah ada masalah dengan itu? Itu dia. Dia adalah orang palsu. Saya tidak bisa tinggal diam dan melihat warisan keluarga Qin jatuh ke tangan putri yang tidak berbakti sepertimu dan penipu misterius ini. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Naik ke sini. Mereka semua adalah veteran grup Qin dan sesepuh keluarga. Saya mengusulkan agar, mengingat perilaku Qin Yanran yang tidak pantas, yang mencoreng nama baik kita, dia segera dikeluarkan dari keluarga Qin dan dicopot dari semua jabatannya. Qin Zhihai, saya memanggil Anda paman kedua karena saya menghormati Anda sebagai orang tua saya. Tetapi Anda tidak punya hak untuk membuat lelucon yang tidak masuk akal seperti itu pada acara sepenting ini. Lelucon. Saya sangat serius. Siapa kamu sebenarnya, nak? Berapa banyak yang dibayarkan Qin Yanran kepadamu untuk berdiri di sini di depan semua orang dan menyamar sebagai Qin Hao? Jangan pikir aku menggertak. Saya sarankan kamu jujur, atau kamu tidak akan sanggup menahan murka keluarga Qin. Yanran, kamu telah mengecewakan kami terlalu banyak. Kau bahkan menipu kami. Bagaimana kau bisa memperlakukan warisan keluarga Qin dengan begitu ceroboh? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Saya setuju. Keluarkan Qin Yanran dari keluarga Qin dan copot dia dari semua posisi di grup Qin. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bukan tempatmu untuk berbicara, penipu. Pertunjukan yang luar biasa. Mengapa Anda ada di sini? Yanran, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi saat ini, kau akan segera diusir dari keluarga Qin dan grup Qin. Ini adalah warisan yang dibangun ayahmu dengan susah payah untuk dibangun. Dan sekarang akan diserahkan kepada orang-orang ini, yang biasanya begitu dingin kepadamu. Tidakkah kamu merasa cemas? Apa yang ingin Anda katakan? Anggukan saja kepalamu dan nikahi aku, dan aku bisa menstabilkan situasi untukmu. Semuanya di sini tetap menjadi milikmu. Dalam mimpimu. Nah, malam sebelum kemarin, aku memilih untuk tidak merendahkan diri ke levelmu. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu begitu tinggi? Aku memberimu muka dengan memanggilmu kakak ipar. Tapi jika aku berhenti memberimu muka, aku akan membuatmu terkubur di tanah. Berhenti. Sun Pang, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tidak ada apa-apa, hanya belajar dari pengalaman. Nah, coba sentuh aku lagi. Lihat apakah kamu bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Aku. Jangan gegabah. Pergi. Anda tidak diterima di sini. Qin Yanran, kamu tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kenapa kamu masih bersikap angkuh? Aku hanya punya satu syarat, menikahlah denganku. Hanya aku yang bisa membantumu. Tuan Muda Sun, ini adalah urusan pribadi keluarga Qin. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Orang tua, apakah pantas bagimu untuk bicara di sini? Nah, begitu lebih baik. Qin Yanran, sudahkah kamu memikirkannya? Kesabaranku terbatas. Bajingan. Kamu sampah. Hanya karena kamu ingin menikahi kakakku. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu layak? Hentikan mereka. Qin Hao cukup. Qin Hao berhenti.
Bocah, kau sedang bermain api. Aku sedang bermain api. Memangnya kenapa? Biar ku beritahu. Selama aku tuan muda kedua dari keluarga Qin, masih berdiri di sini, tidak ada orang luar yang diizinkan menindas kakakku. Sekarang, siapa lagi yang punya pendapat? Kau orang luar. Atas dasar apa kau mencampuri urusan keluarga Qin kami? Orang luar. Aku adalah tuan muda kedua, yang sat dan otentik dari keluarga Qin. Qin Hao. Sepertinya dari awal sampai akhir, kalianlah yang meragukan identitasku. Pernahkah aku bilang aku bukan Qin Hao? Aku adalah Qin Hao. Jika tidak yakin silakan maju. Aku akan meladeni kalian dengan cara apapun. Tapi jika ada yang berani melakukan pertikaian internal saat kekacauan, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Sikap arogan dan temperamen cerobohnya itu, selain tuan muda kedua, benar-benar tidak ada orang lain. Ya. Dia pastilah tuan muda kedua tidak diragukan lagi. Lagi pula, di dunia ini, di mana kamu bisa menemukan seseorang yang terlihat persis sama, aku tentu belum pernah melihatnya. Aku mengumumkan bahwa aku tuan muda kedua keluarga Qin Hao. Sesuai dengan aturan, akan mewarisi semua aset keluarga Qin. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Berpikir baik-baik sebelum kamu mengangkat tanganmu. Bawa mereka semua pergi. Lini, Kak, aku adalah adikmu Qin Hao sekarang. Jangan berani-berani memberikannya. Bahkan jika kau adalah Qin Hao yang asli, dengan sejarahmu sebagai pemboros yang manja, bagaimana mungkin kau bisa mempertahankan fondasi keluarga Qin? Segala sesuatu di keluarga Qin, termasuk grup Qin, cepat atau lambat akan kau hamburkan. Kamu hanya ingin merebut kekuasaan. Kenapa membungkusnya dengan kata-kata muluk? Kau, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku akan katakan sekali lagi. Jika kalian tidak yakin, maka silahkan maju. Kalau begitu datang dan hadapi aku 1 lawan 1. Menurut aturan, tuan muda kedua adalah pewaris yang sah. Pewaris yang sah. Aku setuju dengan itu. Bocah, aku benar-benar meremehkanmu. Hari ini adalah hari di mana aku mewarisi harta keluarga. Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah. Pergi. Qin Yanran, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Menikahlah denganku. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Qin dan grup Qin terkubur bersamamu. Kamu mencari mati. Qin Hao, jangan ceroboh. Apa maksudmu dengan itu? Nona gawat, mitra kita di grup, beberapa pemasok dan distributor utama. Semuanya secara serentak mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan dengan kita. Saat ini, grup Qin sedang menghadapi krisis besar. The film Ada was risiko kebangkrutan. translated Apa yang and kamu katakan? narrated by M Media. Apa yang terjadi? Ini. Apakah ini perbuatanmu? Benar sekali. Itu adalah aku, Qin Yanran. Jika kau tidak ingin kerja keras seumur hidup ayahmu hancur, maka tunduklah padaku. Jika tidak, grup Qin akan dilikuidasi besok. Keji. Aku tidak ingin melakukan ini. Tapi kau yang memaksaku. Sekarang, aku tidak hanya menginginkanmu, aku menginginkan semua yang dimiliki keluarga Qin. Kamu, Kak, sebenarnya apa yang terjadi? dia menggunakan koneksinya dan membuat semua mitra lama kita melanggar kontrak mereka. Bagaimana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Karena selama bertahun-tahun ini, posisi pewaris Qin telah kosong. Sehingga mereka kehilangan kepercayaan pada kita. Yang memberinya celah. Bocah. Terlepas dari apakah kau Qin Hao yang asli atau palsu, begitu aku menikahi kakakmu dan mengambil alih keluarga Qin, aku akan menjadi orang pertama yang menghabisimu. Beraninya kamu. Mari kita lihat. Apakah aku berani? Aku bertanya-tanya siapa lagi yang akan menyelamatkanmu hari ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh penyelamatku. Pak Tua, kenapa kamu ada di sini? Anak muda, terakhir kali kamu menyelamatkan kami karena kebenaran dan cucu perempuanku serta aku belum sempat berterima kasih dengan layak kepadamu. Jadi kami datang mencarimu. Sepertinya kamu punya sedikit masalah di sini. Pak Tua, kamu terlalu baik. Menyelamatkanmu sebelumnya hanya bantuan kecil. Aku baik-baik saja. Jangan takut anak muda. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Dari mana datangnya orang tua ini? Separuh tubuhmu sudah di dalam kubur, tapi masih mencampuri urusan orang lain. Siapa kau sebenarnya? Wanita keji, kau berani memukulku. Kau bicara lancang, dan kau berani menghina kakekku. Kau pantas dihajar. Bocah sok pintar.
Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda dari keluarga Sun Jiancheng. Memangnya dia tuan muda keluarga Sun yang seperti apa? Bagiku kau lebih mirip katak yang berisik. Mungkinkah bahwa kau sebenarnya seekor katak? Liu Sui, kamu. Bawa pak tua itu dan pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anak muda, kami hanya di sini untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Namun, siapapun yang berani membuat masalah bagi dermawanku, pertama-tama harus berurusan dengan tulang tua ini dan melihat apakah aku setuju atau tidak. Orang tua, apa kau tidak takut lidahmu tergigit dengan bualan setinggi itu? Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak bisa mencegahmu dan cucumu pergi dari Jianchang dalam keadaan itu? Aku telah hidup selama beberapa dekade. Dan tidak ada seorang pun yang pernah berani mengancamku seperti ini. Orang terakhir yang mengancamku, kehilangan bukan hanya nyawanya sendiri, tetapi seluruh keluarganya. Sudah tiada. Apa yang sedang kau pura-purakan? Jika kau punya nyali, coba sentuh keluarga Sunku. Kakek, dia sangat menyebalkan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kita harus memberinya pelajaran. Apa kau pikir kau berada dalam posisi untuk menceramahiku? Biar ku beritahu sesuatu. Keluarga Sun kami segera akan menjadi keluarga elit nomor 1 di Jiangcheng karena ayahku telah mendapatkan dukungan dari keluarga Liu dari Shangjin. Keluarga Liu dari Shangjing. Mungkinkah keluarga Liu dari Shangjing keluarga terkaya di negeri ini? Tepat sekali. Jika tidak, bagaimana menurutmu aku bisa memutus akses grup Qin ke pemasok mereka? Itu semua berkat dukungan keluarga Liu. Kakek, apakah kamu datang jauh-jauh dari Shangjing hanya untuk bermitra dengan sampah seperti ini? Pada sebuah jamuan pagi, aku melihat bocah Sun itu. Dia tampak cukup jujur, dan dia bahkan bersulang untukku dan memberiku hadiah. Sultan terus mendesakku untuk menjadi ayah baptisnya. Melihat ketulusannya, aku hanya memberinya sedikit dukungan. Aku tidak pernah menyangka dia akan memiliki anak seperti ini. Apa yang sedang kalian berdua bisikan? Keluarga Liu tidak akan mendukungmu. Mulai sekarang, keluarga Sun dan keluarga Liu sudah berakhir. Siapa kalian pikir kalian ini? Apa kalian benar-benar berpikir kalian adalah nona muda dari keluarga Liu? Itu benar. Aku adalah nona muda dari keluarga Liu, dan orang di sampingku adalah kakekku, kepala keluarga Liu dari Shangjing. Dia kepala keluarga Liu, dan Anda nona muda itu. Apa kau bercanda? Lancang. Bahkan tanpa mempertimbangkanmu, keluarga papan atas di negeri ini pun tidak akan berani bersikap tidak hormat kepada kakekku. Baiklah, aku tidak sopan. Jika kau punya kemampuan, silakan saja masukkan keluarga Sunku ke daftar hitam. Aku tadinya berniat untuk menyisakan martabat bagi keluarga Sun, tetapi kamu telah mendatangkan ini pada dirimu sendiri. The Segera film tarik was kembali translated semua and sumber daya narrated by yang saat ini M-Media. diberikan kepada keluarga Sun. Daftar hitam total. Kau sudah diambang kematian, dan kau masih saja berakting pengawal. Buang orang tua ini keluar. Dan wanita jalang di sampingnya itu, lalu berikan mereka pada anjing. Halo ayah. Putra durhaka, apa yang merasukimu sampai berani menyinggung ayah baptismu? Keluarga Sun sudah tamat. Ayah. Ayah baptis apa? Bagaimana mungkin aku menyinggung ayah baptisku? Kau menyinggung kepala keluarga Liu di Shangjin. Bocah, aku akan menunggu kepulanganmu untuk mengguliti hidup-hidup ayah baptis. Aku buta dan bodoh. Aku tidak tahu itu adalah Anda. Jika tidak, aku tidak akan berani. Bahkan jika aku punya 100 nyawa. Kakak, tolong ampuni saya kakak. Kakak, Pengawal, seret dia keluar dari pandanganku. Jangan kotori mataku. kakak. Tolong ampuni saya kakak. Ampun, mohon ampun. Kamu, bagaimana kamu bisa mengenal mereka? Aku hanya kebetulan menyelamatkan pria tua itu. Aku bahkan tidak tahu dia adalah kepala keluarga Liu dari Shangjing. Apakah aku harus memanggilmu Lin Yi atau Qin Hao? Anak muda, siapapun dirimu, kamu menyelamatkanku. Hidupku hidup Liu Bensan, kamu adalah penyelamatku. Itu sudah cukup. Aku dengar keluarga Qin sedang menghadapi sedikit masalah. Jika Anda tidak keberatan, mulai sekarang, keluarga Liu dari Shangjing akan menjadi pendukungmu. Apakah kamu keberatan? Kak, apakah keluarga Liu dari Shangjing sekuat itu? Lebih dari sekadar kuat. Mereka adalah yang paling kuat di antara yang kuat. Di antara semua keluarga elit, mereka berada di posisi teratas. Patriark Liu merupakan kehormatan besar bagi grup Qin untuk menerima dukungan Anda. Jika
Ada kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih kami atas kepercayaan Anda. Grup Kin kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Bagus. Kalau begitu sudah diputuskan. Sekarang, saya umumkan bahwa adik laki-laki saya Qin Hao akan secara resmi memimpin grup Qin. Apakah ada yang keberatan? Karena masalah ini sudah selesai. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang tenang dan mendiskusikan kerja sama kita? Baik. Ya ampun. Itu sangat melelahkan. Seseorang. Ambilkan saya segelas air. The film was Apakah ini translated bagus? and narrated apa-apa. by M Media. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Lini. Tuan muda kedua. Aku benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku tinggal dan melayanimu. Tidak bisakah kita mulai dari awal? Kamu menyebalkan. Kamu sangat menyebalkan. Jika kamu tidak muat dengan dirimu sendiri, saya sudah pasti muak. Bisakah kamu pergi sekarang? Xiao Hou sudah dibuat cacat olehmu. Aku benar-benar sendirian sekarang. Jika aku tidak mengikuti kamu, aku harus mengikuti siapa? Jika kamu tidak segera pergi dari sini, saya akan mematahkan salah satu lenganmu dan salah satu kakimu. Kalau begitu silakan hancurkan mereka. Setelah kamu melakukannya, aku akan memarkir diriku tepat di depan pintumu. Aku akan memastikan semua orang tahu bagaimana kamu tuan muda kedua dari keluarga Ken menelantarkan mantan pacarmu. Aku akan memastikan kamu merasakan bagaimana rasanya menjadi pria tak berperasaan. Apa kamu sudah gila? Apa kamu sudah kelaparan sejak lama? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu bersama wanita? Sampai kamu jatuh putus asa. Bagaimana kalau kita melakukannya sekarang? Mengenai kemitraan dengan keluarga Liu. Kami. Kak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak peduli bagaimana kamu bermain di luar. Tetapi saat kamu di rumah, kamu harus tahu batasan. Jika tidak, aku akan membuat kalian berdua pindah. Kak. Faktanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Mulai besok, kamu adalah resmi pewaris grup Qin. Kamu harus mulai bekerja di kantor. Aku akan membantumu. Pekerjaan. Tapi saya tidak tahu cara melakukan apapun. Dan ini bukan seperti yang kita sepakati. Sial. Jadi ini kantor ketua. Kakak Lin. Orang seperti saya. Seumur hidup saya tidak pernah menginjakan kaki di tempat mewah seperti ini. Mengikuti Anda kakak, seperti nenek moyang saya memberkati saya dari kubur. Sial. Apa yang terjadi? Tuan muda kedua, ini adalah berkas-berkas dari perusahaan kita yang perlu Anda tinjau. Silakan lihatlah. Semua ini untuk saya tinggal. Tapi saya tidak mengerti semua ini. Di mana kakakku? Nona tertua sedang pergi bernegosiasi untuk proyek penting. Tuan muda kedua, berkas-berkas ini sangat mendesak. Kami akan mengambilnya segera setelah Anda selesai. Pangzi. Apa yang harus saya lakukan? Saya mengenali kata-kata ini. Tapi mereka tidak mengenali saya. Tanda tangani saja secara membabi buta kurasa. Beri saya waktu. Jika saya salah menandatanganinya, perusahaan akan hancur. Dan saya juga tamat. Tuan muda kedua, bolehkah saya bertanya, apakah ada masalah? Tidak masalah. Saya akan meninjaunya segera. Saya belum makan pagi ini. Dan saya sangat lapar sampai tidak punya energi lagi. Bagaimana kalau kita pergi makan dulu? Kakak Lin, bukankah Anda baru saja makan pagi ini? 4 bakpao besar, 2 cakwe, 2 telur, dan secangkir susu kedelai. Diam. Dimengerti tuan muda kedua. Tuan muda kedua, saya ingin tahu apakah ini sesuai dengan selera Anda. Ini cocok. Ini sangat cocok. Kalau begitu, silakan lanjutkan makan Anda. Kami akan melanjutkan peninjauan setelah Anda selesai makan. Tidak mungkin kan? Benar-benar.
Tuan muda kedua, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tuan muda kedua, Nona Liu Sue dari keluarga Liu Nishangjin datang berkunjung. Dia ingin mendiskusikan potensi The kemitraan film dengan was Anda. translated Dia menunggu di and ruang rapat. narrated Bagus, by M. itu hebat. Media. Ayo pergi. Pangzi, kamu yang urus penanda tanganannya. Ayo pergi. Saya akan menandatanganinya. Saya akan menandatanganinya. Ada apa denganmu? Kau terlihat ketakutan. Untung saja kamu datang. Kalau tidak saya pasti tamat. Saya datang kali ini untuk melakukan diskusi awal dengan kalian semua tentang kemitraan grup Ken itu. Kakak saya sedang keluar. Bagaimana kalau kamu menunggu sampai dia kembali? Dan kamu bisa bicara dengannya. Bukankah kau juga bagian dari grup Ken? Berbicara denganmu tidak sama rasanya. Dulu, saya hanya tahu cara makan minum dan bersenang-senang. Mengenai hal-hal ini, saya sama sekali tidak mengerti. Tidak masalah. Kau bisa menunjukkan perusahaan ini padaku sebagai gantinya. Itu seharusnya tidak masalah kan? Tentu saja, tidak masalah sama sekali. Ayo pergi. Ini terlihat cukup bagus. Tentu saja. Grup Kin kita adalah salah satu perusahaan teratas di Jiangchen. Xiao Lingling, kamu mau terus bekerja di sini atau tidak? Kalau tidak, pergi sana. Manajer, ibu saya sedang sakit di kampung. Zhao Lingling karyawan grup Kin. Saya hanya ingin meminta izin cuti 2 hari. Mengapa Anda tidak menyetujuinya? Pergi. Tidak mungkin. Semua orang lembur. Kamu diwajibkan untuk lembur tanpa syarat. Saya, bukankah saya sudah cukup banyak lembur? Saat saya pertama kali bergabung Anda bilang kita akan bekerja jam kantor biasa. Saya bekerja sampai tengah malam setiap hari. Dan saya masih diharapkan masuk pada hari Sabtu dan Minggu. Jam kantor biasa telah berubah menjadi jadwal 996. Bahkan sudah menjadi 00 ke 7. Ada apa ini? Mencoba melihat siapa yang bisa berteriak paling keras. Apa kalian mencoba memberontak? Jika kalian tidak mau bekerja di sini, maka kalian semua pergi. Keributan apa ini? Tuan muda kedua, apa yang membawa Anda ke sini? Apa yang sedang terjadi? Saya hanya ingin meminta izin untuk pulang, untuk mengobati ibu saya. Tapi manajer tidak mengizinkannya. Tidak, Tuan muda kedua bukan begitu kejadiannya. Bisnis perusahaan sangat luas, dan kami kekurangan staf. Lagi pula perusahaan membayar mereka dengan cukup baik. Kau berbohong. Saya sudah bekerja di perusahaan ini hampir setengah tahun. Saya sudah menutup beberapa kesepakatan. Tapi saya belum melihat sepeser pun komisi yang dijanjikan. Saya hanya mendapat 3.000 sebulan. Saya di sini. Dan saya hampir tidak bisa bertahan hidup. Itu karena kamu tidak kompeten. Kenapa kamu tidak bercermin? Apakah kamu sudah berusaha? Apakah kamu sudah berusaha sama sekali? Tuan muda kedua, jangan dengarkan dia. Dia menahan komisi kami. Dan dia terus memanipulasi kami. Dia bahkan melecehkan staf wanita. Banyak rekan kami terpaksa mengundurkan diri. Itu benar. Dia juga menggelapkan dana publik untuk keuntungan pribadi. Apakah apa yang mereka katakan itu benar? Tidak, Tuan muda kedua. Jangan dengarkan omong kosong karyawan ini. Ini hanyalah fitnah. Kebohongan yang terang-terangan. Tidak, Tuan muda kedua. Biarkan saya jelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Saya akan mengusut tuntas masalah ini. Jika itu benar, kamu akan menyesal telah membuat saya marah. Seseorang. Tuan muda kedua, saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah, Tuan muda kedua. Selidiki ini dengan saksama. Cari tahu seberapa besar kerugian yang dia timbulkan pada perusahaan dan berapa banyak uang yang telah dia gelapkan. Saya ingin dia mengembalikan setiap sen besar tabungannya. Tuan muda kedua, Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Saya sangat penting bagi grup Ken. Jika saya pergi, perusahaan akan menghadapi masalah serius. Dunia tetap berputar terlepas dari siapa yang ada di dalamnya. Bawa dia pergi. Tuan muda, Mohon maaf. Itu adalah kesalahan saya dan kakak saya yang tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat sebelumnya. Saya minta maaf atas masalah yang menimpa kalian semua. Saya berjanji kepada kalian semua. Ini adalah yang terakhir kalinya. Sebagai kompensasi, bulan depan, semua orang akan mendapatkan perjalanan ke luar negeri yang dibiayai penuh. Gaji bulan ini dan bonus akan digandakan. Mulai sekarang, kalian akan bekerja 1 hari dan libur di hari berikutnya. Apakah pekerjaan kalian selesai atau tidak itu tidak masalah. Kebahagiaan adalah yang terpenting. Hidup tuan muda kedua. Kau baru saja. Kau benar-benar mengejutkanku. Kita semua hanyalah manusia. Tidak ada yang namanya lebih tinggi atau lebih rendah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Halo. Baik dimengerti. Kau membuatku terkesan barusan mengenai kolaborasi kita. Mari kita bicarakan di lain hari. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Saya pergi dulu. Dimengerti. Semuanya kembali bekerja. Lebih baik pergi sebelum ada yang memperhatikan. Jika tidak, tumpukan dokumen di meja saya itu akan membuat kepala saya sangat pening. Kak, ada apa? Kamu memecat manajer Wang. Mengapa kamu tidak berdiskusi denganku terlebih dahulu? Itu benar.
Dia benar-benar sampah, catatan penuh korupsi, dan dia mencoba menggelapkan dana perusahaan kita. Bukankah memecatnya adalah hal yang benar untuk dilakukan? Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Memecat seorang eksekutif harus dilaporkan kepadaku terlebih dahulu. Itu terlalu gegabah. Kamu tidak melihat apa yang terjadi saat itu. Melihatnya saja sudah membuat darah saya mendidih. Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia. Ini soal prosedur. Ini soal aturan. Aturan lebih penting daripada The individu. film was Aturan lebih penting translated daripada and hati nurani. narrated by M Media. Aku tidak mau ambil pusing soal itu. Dia sangat penting bagi perusahaan. Jika kamu masih ingin tinggal di keluarga ini, kamu harus membawanya kembali besok. Saya tidak akan pergi. Bahkan jika saya harus kembali ke keadaan semula, saya tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani saya. Kamu Nona Liu, saya tidak menyangka Anda tahu tempat ini. ada apa dengan tempat ini? Saya hanya sedikit terkejut. Lagi pula Anda adalah nona muda dari keluarga Liu. Saya tidak menyangka Anda mau makan di warung pinggir jalan. Seperti yang kau katakan, semua orang setara. Saya justru berpikir tempat ini hebat. Omong. Ini adalah kontrak investasi. Grup Liu milik Anda telah bergabung dengan beberapa raksasa untuk mengerjakan proyek besar di Jiangchen. Dan mereka ingin grup Qin kami yang menanganinya. Tepatnya. Mereka ingin Anda yang menanganinya. Ini. Tapi, Semuanya sudah diatur. Ini hanya formalitas. Bagaimana? Itu tidak membuat Anda dalam posisi sulit kan? sama sekali tidak. Kebaikan besar Nona Liu kepada saya adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Itu ide kakek saya. Namun, saya juga sangat menghargai Anda. Baiklah demi kerjasama yang menyenangkan. Mari kita minum. Kalau begitu saya akan menemani Anda sampai akhir malam ini. Jangan berhenti sampai kita mabuk. Mari kita mulai dengan 100 botol bir. Tempat barbeku. Ayo. Bersulang. Terus minum. Nona Liu, berhenti minum. Anda benar-benar sudah terlalu banyak minum. Siapa bilang saya terlalu banyak minum? Nona Liu. Nona Liu, jika Anda tidak kuat minum jangan dipaksakan. Di mana Anda tinggal, saya akan mengantar Anda pulang. Nona Liu. Lupakan saja, saya akan membawa Anda ke tempat saya dulu. Ayo. Nona muda ini. Jika tidak bisa minum, seharusnya tidak perlu. Lini aku. Kakak, tolong dengarkan penjelasanku. Kakak, tolong dengarkan penjelasanku. Ini benar-benar kesalahpahaman. Dia adalah Liu Sui. Nona muda dari keluarga Liu. Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia terlalu banyak minum. Dan saya tidak tahu di mana dia tinggal. Jadi saya tidak punya pilihan selain membawanya ke sini. Aku tidak butuh penjelasan darimu. Aku hanya ingin mengingatkanmu sekali lagi. Di masa depan jangan lakukan hal seperti ini. Di rumah. Kakak, apa yang saya katakan itu benar. Saya baru saja akan memberitahumu. Keluarga Liu telah bergabung dengan beberapa raksasa di Sangjing dan sedang bersiap untuk mengerjakan proyek. Di sini di Jiangchen, mereka secara khusus menunjuk grup Qin kami untuk menanganinya. Keuntungan dari proyek ini akan lebih besar dari total keuntungan perusahaan kita selama 5 tahun terakhir digabungkan. Ini. Itu semua benar. Semua yang saya katakan itu benar. Itu luar biasa. Jika kita benar-benar bisa mengamankan kemitraan ini, bukankah itu berarti grup Qin bisa mencapai puncak di Jiangchen? Ini, apakah kamu yang melakukan semua ini? Kakak, saya hanya memainkan peran kecil yang tidak berarti. Itu semua tetap berkat kepemimpinan Emo. Kamu hanya sedang memujiku. Kakak, tolong jangan marah. Liu Sui masih di kamar. Pingsan karena terlalu banyak alkohol. Untuk mengamankan kemitraan ini, saya terpaksa membiarkannya minum cukup banyak. Mengapa Anda tidak meminta pengurus rumah untuk mengirim seseorang menjaganya? Mengapa kamu tidak pergi? Kakak, berhenti menggodaku. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, kenyataannya orang yang selalu saya pedulikan adalah Siapa? kamu. Ada hal-hal
yang sudah lama ingin saya sampaikan kepadamu. Kita sudah saling mengenal begitu lama, dan kita telah melalui begitu banyak hal bersama. Sebelum saya menyadarinya, saya sudah jatuh cinta padamu. Anak bodoh, apa yang kamu katakan? Aku kakakmu. Kakak, hubungan kita sebagai saudara adalah kebohongan. Saya adalah Lini. Saya orang yang Anda bawa kembali untuk memainkan peran sebagai Qin Hao. Saya tahu, jika bukan karenamu, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya sebagai kurir pengantar makanan rendahan. Anda memberi saya harapan. Anda membantu saya menyelamatkan ibu saya, dan Anda menunjukkan kepada saya dunia yang tidak pernah menjadi tempat saya. Jangan katakan itu. Kamu juga sudah banyak membantuku. Kakak, dalam hidup ini, hati saya hanya milikmu. Tidak ada ruang di mata saya untuk orang lain. Sungguh. Sungguh, saya bersumpah. Jika saya berbohong sedikit saja, biarlah saya disambar petir. Saya. Tidak. Aku tidak ingin kamu membuat sumpah yang mengerikan seperti itu. Kalau begitu, apakah Anda sudah menerima saya? Itu akan bergantung pada bagaimana kamu membuktikan dirimu. Saya pasti akan bekerja keras agar layak untuk Anda. Baiklah. Hari sudah larut. Mari. Kita beristirahat hari ini. Aku akan meminta pengurus rumah menyiapkan kamar tamu untukmu. Aku telah berbuat salah padamu. Sama sekali tidak. Sedikit pun tidak. Lin Yi ini benar-benar penipu yang menyamar sebagai tuan muda kedua keluarga Ken. Aku sudah menduganya. Aku sudah mengenalnya begitu lama. Dan aku tidak pernah tahu bahwa dia punya koneksi dengan keluarga Ken. Ternyata dia hanya penipu yang dikorek oleh Qin Yanran. Lin Yi, dasar penjilat. Sekarang setelah kamu sukses, kamu mau membuangku. Jika aku tidak bisa memilikimu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Ayah, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu? Siapa? Bawa dia masuk. Siapa dia? Wanita ini adalah Liu Jin. Dia adalah mantan pacar penipu itu. Orang yang menyamar sebagai tuan muda kedua keluarga Qin Hao. Lin Yi. Pak Sun, aku di sini untuk memberitahumu bahwa identitas tuan muda kedua keluarga Ken itu palsu. Aku punya rekaman percakapan antara dia dan Qin Yanran. Itu mengungkapkan identitas asli Lin Yi. Jika ini tersebar, ini akan menjadi berita yang sangat menggemparkan. Aku jamin. Ini akan membawa kehancuran bagi keluarga Ken. Hancur lebur. Kenapa kamu membantu kami? Lin Yi itu, dia hanyalah penjilat yang menyedihkan di sisiku. Sekarang setelah dia sukses, dia ingin menyingkirkanku. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka aku akan menghancurkannya. Namun, Bicaralah, berapa yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekaman itu? 1 juta. Baiklah, sepakat. Kakak, Anda terlihat cantik hari ini. Dasar penjilat. Nona, tuan muda kedua, Nona Liu Sule telah diantar pulang dengan selamat. Dia meninggalkan pesan yang mengatakan, kemitraan sudah dipastikan, dan mereka akan segera mengirim seseorang untuk menangani pembicaraan resmi. Bagus. Aku mengerti. Kakak, saya telah melakukan jasa yang begitu besar. Bisakah Anda memberi saya imbalan? Jadi, imbalan apa yang kamu inginkan? Saya sudah mengungkapkan perasaan saya kepada Anda. Bisakah Anda memberi saya jawaban resmi? Cukup. Jika kamu ingin jawaban resmiku, itu tergantung pada kinerjamu. Kalau begitu, saya anggap itu sebagai jawaban ya. Halo. Apa yang kamu katakan? Baik, aku mengerti. Aku akan segera The menanganinya. film was Apa yang translated terjadi? and Kakak. narrated by Identitasmu telah M-Media. bocor tadi malam. Diskusi kita mengenai identitas aslimu, entah bagaimana, direkam oleh seseorang dan diunggah secara daring. Sekarang internet penuh dengan kabar buruk tentangmu, menyebabkan harga saham grup anjlok dan membuat semua orang panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Nona Kie, Anda sudah melihat beritanya di internet bukan? Saya rasa perasaan Anda tidak sedang baik saat ini. Sun Pang, kamu yang berada di balik semua ini. Jika Anda tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Karena Anda berani menyuruh Lin Yi menyamar sebagai saudara Anda Qin Hao. Anda seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Apa yang kamu inginkan? Anda telah membawa kehancuran bagi keluarga Sun kami. Ini hanyalah pelajaran kecil. Katakan apa yang kamu inginkan. Qin Yanran, dulu saya sangat menyukai Anda.
Tapi Anda tidak tahu apa yang baik untuk diri Anda sendiri. Sekarang, saya akan memastikan keluarga Qin Anda benar-benar musnah. Sebutkan syaratmu. Malam ini pukul 8, tunggu lokasi dari saya. Kamu datang sendirian. Jika kamu tidak muncul, saya akan segera mengadakan konferensi pers dan mengungkap transaksi gelap antara Anda dan anak itu Lin Yi. Baik. Aku setuju. Kakak. Sun Peng, itu tidak baik. Ini jebakan. Kamu tidak boleh pergi. Jika aku tidak pergi besok, dia akan mengungkap fakta bahwa kamu menyamar sebagai adikku. Grup Qin tidak akan sanggup menahan kerugian sebesar ini jika aku tidak kembali. Kamu harus menjaga grup Qin untukku. Karya hidup ayahku tidak boleh hancur di tanganku. Tapi, Cukup. Aku akan segera pergi ke kantor. Kamu tidak boleh mengikutiku malam ini. Aku akan menemui Sun Peng terlebih dahulu. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar berani datang. Hentikan omong kosong itu. Apa yang kamu inginkan? Qin Yanran. Tahukah Anda apa yang paling saya benci dari Anda? Yaitu tidak peduli kapanpun Anda berada di depan saya, Anda selalu memasang sikap angkuh dan sombong itu. Seharusnya saya sudah menebak sejak lama bahwa Qin Hao adalah seorang penipu. Namun karena Anda sudah di sini, saya akan membiarkan Anda mati dengan mengetahui kebenarannya. Apakah Anda ingin tahu siapa yang memberi saya rekamannya? Siapa? Keluar. Itu kamu? Orang itu Lin Yi. Dulunya tidak lebih dari seorang penjilat bagiku. Sekarang setelah dia menjadi tuan muda keluarga Ken, dia bersikap seolah aku lebih rendah darinya. Karena aku tidak bisa memilikinya, aku akan menghancurkannya. Saya akan jujur kepada Anda. Hari itu di kediaman Qin, aku mendengar percakapan antara kamu dan Lin Yi. Itulah sebabnya aku memberitahu keluarga Sun. Saat itu, aku pikir, itu hanya masalah pribadi antara kamu dan dia. Itulah sebabnya aku cukup baik untuk membiarkanmu tinggal di kediaman Qin. Seharusnya aku sudah mengusirmu sejak lama. Hentikan omong kosong itu. Qin Yanran, saya akan jujur kepada Anda. Saya sudah menghubungi beberapa media paling berpengaruh. Begitu saya membocorkan fakta bahwa Lin Yi adalah seorang penipu, grup Qin tinggal menunggu harga sahamnya anjlok dan reputasinya hancur. Saya rasa itu adalah hasil yang tidak ingin Anda lihat. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Bagaimana menurut Anda? Kamu memancingku ke sini hanya karena kamu ingin mengambil kesempatan untuk memeras saya, bukan? Aku tahu bahwa keluarga Sunmu baru saja kehilangan bantuan dari keluarga Liu dan juga telah masuk daftar hitam. Pasti berat bagimu saat ini. Sebutkan hargamu. Saya ingin 80% saham di grup Qin. Apakah kamu bercanda? Siapa yang bercanda denganmu? Saya katakan padamu, saya tidak hanya menginginkan 80% saham di grup Qin. Selain itu, Anda harus menikahi saya dan menjadi wanita saya. Apa yang kamu katakan? Saya bilang saya ingin Anda menikahi saya. Kedua syarat itu tidak bisa ditawar. Jika Anda tidak setuju, Anda tahu sendiri konsekuensinya. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tetapi aku tidak akan pernah memberikan grup Qin kepadamu. Itu adalah karya hidup ayahku. Adapun menikah denganmu itu hanyalah khayalan belaka. Jangan pernah berpikir untuk itu. Salah satu dari tuntutan itu. Jangan menolak untuk menghormati saya. Jika saya tidak salah, sebagian besar saham di grup Qin saat ini berada di tangan penipu itu Lin Yi, bukan? Dia sepertinya juga cukup menyukai Anda. Apa yang ingin kau lakukan? The Nona film was Qin, translated mengapa Anda and begitu lamban? narrated by M Media. Selama saya memiliki Anda di bawah kendali saya, penipu penjilat itu akan selalu menuruti perintah saya. Pada saat itu, seluruh grup Qin tetap akan menjadi milik saya. Kalian semua. Sun Peng. Apa yang kau inginkan? Karena Anda menolak tawaran baik dan lebih memilih cara keras. Jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Qin Yanran, bukankah akhirnya kau jatuh ke tangan saya? Apa kau tidak takut? Aku akan menelpon polisi. Aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Mengapa saya harus takut pada polisi? Karena kau begitu menyedihkan. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Kau sudah mencarinya, bukan? Saudaramu yang hilang, Qin Hao. Saudaramu itu Qin Hao. Dia sudah mati. Sayalah yang menyuruh orang untuk membunuhnya.
Apa yang baru saja kau katakan? Kau orang yang membunuhnya. Kau membunuhnya. Itu benar saudara bodohmu itu. Adalah orang yang saya suruh untuk dihabisi. Dia seharusnya tahu diri untuk tidak menentang saya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Karena terlalu sombong dia pantas mati. Jadi itu kau. Kau monster. Aku akan membuatmu membayar atas nyawanya. Benar, itu adalah saya. Awalnya saya berencana untuk menyingkirkannya, lalu menikahi Anda. Segala sesuatu di keluarga Qin, secara alami, akan jatuh ke tangan saya. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menemukan penipu untuk menggantikannya. Tapi itu tidak masalah. Anda berada di tangan saya sekarang. Segala sesuatu di keluarga Qin pada akhirnya akan menjadi milik saya. Kau bajingan tak tahu malu. Kau lebih rendah dari binatang. Kau akan mati dengan mengenaskan. Aku akan membunuhmu. Kau berada di posisi ini sekarang. Bagaimana kau akan membalaskan dendam saudaramu sekarang? Panggil penipu itu segera. Suruh dia datang ke sini. Pergi sana. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mati itu tidak semudah itu. Saya punya banyak cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Jika kau tidak mau memanggilnya, saya yang akan melakukannya. Tidak perlu. Saya sudah di sini. Lini. Jangan mendekat. Kenapa kau datang? Jangan mendekat, menjauhlah. Jangan khawatir, saya di sini. Tidak ada yang berani menindasmu. Kau punya nyali anak muda. Kau benar-benar datang ke sini sendirian. Benar-benar kamu. Ini semua direncanakan oleh keluarga Sun Anda. Lini, ini semua salahmu. Kamu pikir kamu siapa? Hanya dengan menyamar sebagai tuan muda keluarga Ken, kamu pikir kamu bisa membuangku dalam mimpimu. Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada seorang pun yang bisa. Cukup bicara karena kau sudah di sini. Mari langsung ke intinya. Qin Yanran ada di tangan saya sekarang. Jika kau ingin dia tetap hidup, transfer semua saham grup Qin milikmu kepada saya. Tidak, Lini, kau tidak boleh. Tutup mulutmu. Jangan sakiti Yanran. Kamu menginginkan saham keluarga Qin kan? Baiklah, selama kamu melepaskan Yanran, saya akan setuju dengan apapun yang kamu mau. Tidak. Jangan lakukan itu. Jangan dengarkan dia. Lari. Diam. Saya tidak menyangka bahwa seorang kurir pengantar makanan seperti dirimu akan begitu berbakti. Ini adalah kontrak pengalihan saham untuk grup Qin. Tanda tangani sekarang dengan nama Qin Hao. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Perjanjian pengalihan saham. Lini, kau tidak boleh menandatanganinya. Kau tidak boleh menandatanganinya. Itu tidak boleh hancur oleh tanganku. Sekarang sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan khawatir, saya di sini sekarang. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Kalian berdua bajingan. Akan kubunuh kalian. The film was translated and narrated by M Media. Lini, teruslah berusaha. Teruslah berusaha, Lini. Aku telah membunuh seseorang. Lini, jangan lakukan ini. Lini, bangun. Lini. Aku akan menelepon ambulans sekarang. Selama kamu baik-baik saja. Saya katakan. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Lini. Bangun. Lini. Rumah sakit. Kamar pasien 2.
Dokter. Kapan Lin Yi akan bangun? Rumah sakit. Nona Kier, cedera Tuan Lin sangat kritis. Ditambah lagi, waktu yang dibutuhkan untuk membawanya ke rumah sakit terlalu lama. Dokter. Dia melewatkan waktu penanganan yang optimal. Dia saat ini dalam keadaan koma dalam. Dia belum sadarkan diri. Tidak, itu tidak mungkin. Dokter, aku mohon. Anda harus menyelamatkannya. Anda harus membangunkannya. Aku akan membayar berapapun. Nona Kier, Anda bisa mencoba mengajaknya bicara lebih sering. Ceritakan padanya tentang hal-hal yang pernah Anda alami bersama. Mungkin itu akan merangsang kesadarannya dan menciptakan keajaiban. Namun, Anda harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Lin Yi. Apakah kau ingat? Pertama kali kita bertemu. Saat itu, aku hanya ingin kau berpura-pura menjadi kakakku. Untuk membantu perusahaan melewati krisisnya. Tapi kemudian, setelah semua yang kita lalui bersama, aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku ingin bersamamu. Jadi aku mohon. Kau harus bangun ya. Tolong. Kenapa kau begitu bodoh? Menahan bilah pedang itu untukku. Jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Sun Peng dan Liu Jing. Mereka sudah dipenjara. Mengenai identitas aslimu, aku sudah memberitahu semua orang. Tenanglah. Keluarga Liu membantu menstabilkan perusahaan. Perusahaan sudah stabil sekarang. Itu benar. Aku sudah membawa ibumu pulang. Aku tidak memberitahunya tentang cederamu. Aku bahkan mengatakan padanya bahwa aku adalah calon menantu keluarga Lin. Lin Yi, kau harus bangun ya. Yan Ran. Aku tahu itu. Aku tahu. Kau akan bangun. Saya bahkan belum menikahimu. Dan memiliki anak-anak yang lucu bersamamu. Bagaimana mungkin saya membiarkanmu mati? Lihat dirimu dalam keadaan seperti ini. Kau masih tidak bisa serius bareng sejenak. Bertemu denganmu telah menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupku. Untuk memiliki satu hati. Dan tidak pernah berpisah.